Dengar, Bu. Dengar, Bu. Yep. Terima kasih. Sebentar, saya bukakan dulu untuk presentasi untuk kalian. Hari ini kita akan bahas mengenai UBE terlebih dahulu, eliminasi Gauss, dan juga sampai pada Gauss-Jordan. Kita akan mereview mengenai tugas yang sudah saya share ya pada VLM. Saya harap kalian sudah melihat mengenai tugas yang sudah di-share di VLM. Dimana yang pertama, kalian diminta untuk mencari determinan dari suatu matriks. Jadi kalian diminta untuk mencari determinan dari matriks ini. Ada matriks A dengan elemennya itu adalah 243, 352, 463. Kalian diminta untuk mencari determinan dengan menggunakan eliminasi Gauss atau UBE. UBE atau eliminasi Gauss. Dimana untuk mencari determinannya dengan menggunakan eliminasi Gauss, kalian diminta untuk membuat suatu matriks segitiga. Terserah kalian, mau segitiga atas atau mau segitiga bawah. Jadi kalian harus mengenalkan nilai ini atau nilai yang ini. Sehingga nanti kalian bisa mendapatkan determinan dari suatu matriks. Nah, di sini saya akan membentuk suatu determinan, suatu segitiga atas. Sehingga saya akan mengenalkan nilai yang ada di bawah diagonal. Sehingga untuk mengenalkannya dengan metode OBE, maka kita akan menambahkan dengan baris yang lain. Dimana kita mulai dari kolom 1 ya, kita mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu, dimulai dari kolom 1. Kita mulai dari kolom 1 ini, untuk mengenalkan nilai ini. Karena di sini kita memilih kolom 1, berarti pivotnya adalah baris 1. Maka kita jadikan baris 1 untuk mengenalkan nilai yang ada di bawah diagonal. Maka baris kedua kita akan tambahkan dengan baris pertama. Begitu juga baris ketiga kita akan tambahkan dengan baris pertama. Di mana untuk mengenalkannya berarti baris kedua ini, pada baris kedua ini, kita akan mengalikan baris kedua dengan 2, dan baris pertama kita kalikan dengan minus 3 ya. Minus 3. Kemudian pada baris ketiga, kita akan mengalihkan baris pertama dengan minus 2. Maka kita akan dapatkan nilainya itu adalah 2, 4, 3. Ini harusnya 0. Kemudian ini adalah 10 dikurangi 12. Ini adalah minus 2. Kemudian 4 dikurangi minus 9. Itu adalah minus 5. 6 dikurangi 8, minus 2. 3 dikurangi 6, minus 3. Kemudian, berarti kita perlu mengenalkan ini sekarang. Jadi kita geser ke kolom 2. Pada kolom 2, berarti kita jadikan baris kedua sebagai pivot. Baris kedua kita jadikan sebagai pivot untuk mengenalkan pada baris ketiga. Mengenalkan elemen ini ya. Maka baris 3 kita akan tambahkan dengan baris kedua. Di mana pada baris kedua kita kalikan dengan minus 1. Hasilnya ini adalah
2, 4, 3, 0, minus 2, minus 5. Ini 0, minus 3, ditambah 5 ya adalah 2. Maka determinan A ini sama dengan 2 dikalikan dengan minus 2 dikalikan dengan 2. Kemudian kita kalikan lagi pengali skalar pada saat kita mengenalkan nilai di bawah diagonal. Pada iterasi 1 ada ya, dikalikan dengan 2. Berarti kita kalikan dengan setengah. Kemudian pada iterasi kedua tidak ada, iterasi ketiga pun juga tidak ada. Maka hasilnya determinan A itu adalah minus 4. Itu tadi untuk yang OBE. Ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu untuk tugasnya? Silahkan. Wah, namanya agak susah nih. Renat, silahkan. Ya, Bu, izin bertanya. Itu kalau awalnya boleh dari baris 1 kolom satunya boleh dijadiin 1 dulu enggak, Bu? Jadi kayak di baris satunya dikali 1/2 itu di awalnya. Boleh nggak, Bu? Boleh. Jadi di saat kalian seumpamanya di sini kalian kalikan dengan setengah supaya seperti itu ya. Kan karena kalian akan mengubahnya dengan 1. Kalian menjadikan 1. Boleh. Tapi jangan lupa kalian kalikan lagi pada pengali di sini, pada perhitungan determinannya. Di saat kalian mengalihkan dengan setengah, maka berarti kalian kalikan 1/2. Jangan lupa ya, kalian kalikan. Sehingga nantinya, berarti di sini 1 ya. Berarti nanti di sini hasil nilainya adalah 1. Di saat nilainya 1, hasilnya tetap sama, minus 4. Tapi nanti kalian perlu cek ya, apakah benar 1 minus 2, 2. Tapi hasilnya pasti harusnya minus 4. Jadi jangan lupa pada saat kalian mengalihkan baris pertama semuanya kalian kalikan dengan setengah, maka kalian perlu kalikan lagi pada perhitungan determinan dengan nilai skalarnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Jain, silakan. Izin bertanya, Bu. Tadi maaf, Bu, yang setengahnya Bu Tin tadi yang setengah itu dari mana? Ini pengali skalar. 1 per nilai skalar. Yang ini kan masalahnya itu, Bu. Saya itu kan mengerjakan itu ya saya kayak kali-kali gitu, Bu. Tapi yang menghasilkan determinan tuh saya nggak kali ini, nggak ada perkalian gitu loh, Bu. Cuman yang diagonalnya saja itu hasilnya -4, Bu. Saya kemarin sempat bingung. Kan kemarin kan kata-katanya kan harus dikali yang kayak pengalinya, tapi kok ini saya udah nggak kali pengalinya, tapi jawabannya kok sama gitu loh, Bu. Udah benar gitu loh. Sekarang saya udah cek. Itu gimana? Apakah pada saat penggunaan OBE dikalikan dengan bilangan skalar? Iya, Bu, yang baris satunya sama baris 2. Coba nanti saya cek ya. Iya. Tapi pada saat kalian perhitungan determinan, kalian perlu mengalihkan dengan bilangan skalar. Coba nanti saya cek ya. Atau mungkin bisa di-share di sini, sehingga kita bisa tahu. Apakah minus 4 itu memang sudah didapatkan tanpa pengalian bilangan skalar ini? Nanti saya cek saja ya. Punyanya Dayan ya. Nanti saya cek. Apakah mungkin punya saya ada kesalahan perhitungan. Tapi kurang lebihnya pada saat kalian menghitung determinan dengan menggunakan OBE, kalian harus mengalihkan. Ya, kalian kalikan diagonal ini, kemudian kalian kalikan dengan skalarnya. Di saat kalian akan
di saat kalian mengalihkan suatu baris dengan suatu skalar. Itu kalian perlu kalikan pada perhitungan determinan. Kemudian pada saat perhitungan determinan dengan menggunakan UBE, pada saat kalian menukarkan baris, pokoknya baris 1 kalian tukarkan dengan baris 2. Baris 2 kalian tukarkan dengan baris 3. Itu kalian perlu kalikan dengan minus 1. Jadi pada saat kalian mengalihkan dengan suatu skalar, maka kalian perlu mengalihkan seper skalar. Tapi di saat kalian menukarkan suatu baris, maka kalian perlu mengalihkan dengan minus 1. Ya, untuk determinan. Nanti saya coba cek lagi mengenai perhitungannya, cek lagi mengenai pengerjaan kalian. Kita cocokkan gitu ya, mana yang benar, mana yang mungkin ada suatu kesalahan perhitungan. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan lagi untuk perhitungan determinan. Silakan. Kalau tidak ada, kita sekarang coba mencari matriks ini. Kita cari inverse dari matriks ini menggunakan Gauss-Jordan. Kemarin kan kita belum bahas ya mengenai inverse. Jadi sekarang kita akan coba untuk mencari inverse dari matriks A ini dengan menggunakan OBE atau Gauss-Jordan. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu inverse. Di sini matriksnya memiliki inverse ya, karena determinannya kita dapatkan tidaklah sama dengan 0 atau sama dengan minus 4. Artinya matriks tersebut, matriks bujur sangkar tersebut memiliki inverse. Jadi kita bisa mencari inverse dari matriks A. Mana matriks A ini adalah 2, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 6, 3. Kita akan ubah matriks A ini menjadi matriks identitas. Mana yang namanya matriks identitas, nilai diagonalnya itu adalah sama dengan 1. Sedangkan nilai non-diagonalnya itu sama dengan 0. Kita mulai dari kolom yang paling kiri, kolom 1. Kita ubah nilai ini menjadi 1. Berarti kita kalikan dengan setengah. Maka hasilnya pada iterasi pertama, di iterasi kedua sekarang ya. Iterasi kedua saya lihat adalah 1, 2, 3 per 2, 3, 5, 2, 4, 6, 3. Kemudian ini hasilnya adalah setengah, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kita masih di kolom 1. Kita nolkan terlebih dahulu nilai ini. Maka untuk mengenolkannya, baris kedua, kita akan tambahkan dengan baris pertama. Begitu juga pada baris ketiga, kita tambahkan dengan baris pertama. Di mana pada baris pertama, kita kalikan dengan minus 3, untuk baris kedua ya. Untuk baris ketiga, ditambah baris pertama, di mana baris pertama kita kalikan dengan minus 4. Hasilnya, pada iterasi ketiga, adalah hasil dari iterasi kedua 1, 2, 3 per 2 setengah 0, 0. Ini pastinya harus 0 ya, 0, 0. Baris keduanya ini adalah 5, 5 dikurangi 6 minus 1. 2 ditambah 9 per 2 berarti minus 5 per 2. 2, 4 ya, 4 minus 9, minus 5. Kemudian ini adalah minus 3 per 2. Baris keduanya ini adalah 1, ini 0.
Kemudian pada baris ketiga, 6 dikurang 8, minus 2. 3 kita kurangi dengan minus 6. Minus 3. 0, minus 2 ya. Minus 2. Sini 0. Baris 3 berarti ini 1. Selanjutnya kita geser ke kanan. Berarti sekarang kita berada di kolom kedua. Maka pada kolom kedua kita ubah dulu nilai diagonalnya menjadi 1. Maka nilai diagonalnya ini kita kalikan dengan minus 1. Ini hasilnya adalah 1, 2, 3 per 2. 1, 0, 1, 5 per 2, 3 per 2, minus 1, 0. Sini 0, minus 2, minus 3, minus 2, 0, 1. Berarti kita masih berada di kolom kedua. Kolom kedua selanjutnya kita mengenalkan nilai non diagonal. Maka saya salin dulu 1, 0, 0. Oh maaf, 2, 1 minus 2. Minus 2. 3 per 2. Minus 5 per 2. Bentar, saya sepertinya salah menyalin. 0, minus 2, minus 3. 1, 2, 3 per 2, setengah. Ini harusnya plus ya. Plus 5 per 2. Oke. Selanjutnya, kita akan mengenalkan pada kolom kedua, nilai diagonalnya, nilai non-diagonal. Maka kita jadikan baris kedua sebagai pivot untuk membantu mengenalkan pada baris pertama dan juga baris ketiga. Maka baris pertama kita akan tambahkan dengan baris kedua. Begitu juga pada baris 3 kita tambahkan baris kedua. Pada baris kedua kita kalikan minus 2. Di baris ketiga, baris kedua kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya ini adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0. 3 per 2 dikurangi 10 per 2. Berarti minus 7 per 2. 2. Minus 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2. Minus 1, 0. Berarti setengah kita kurangi dengan 6 per 2. Berarti minus 5 per 2. Ini 2. Ini 0. Kemudian baris ketiga minus 2 ditambah 3 itu adalah 1. Ini minus 2. Baris ketiganya 1 tambah 0, 1. Sekarang kita geser ke ke kolom 3. Kita ubah dulu nilai diagonalnya menjadi 1, berarti kita kalikan dengan setengah. Hasilnya ini adalah
ini 1 setengah minus 1 setengah. Minus 7/2, 5/2. Minus 5/2, 3/2. Minus 5/2, 3/2. 2 minus 1. Masih di kolom ketiga, kita akan mengenolkan nilai non-diagonal. Kita nolkan, waalaikumsalam. Kita nolkan berarti kita jadikan baris ketiga ini sebagai pivot ya. Maka baris pertama kita akan tambahkan dengan baris ketiga. Baris kedua kita tambahkan dengan baris ketiga. Di mana pada baris ketiga, di baris pertama, kita kalikan dengan 7/2. Pada baris kedua, baris ketiganya kita kalikan dengan minus 5/2. Maka hasilnya ini adalah 1/0, 1 setengah minus 1. Ini harus 0. Baris pertama minus 5/2 ditambah 7/2 berarti 2/2 ya. Hasilnya adalah 1. Kemudian 4 ditambah 7/2, 11/2. Berarti di sini 7/4. Selanjutnya 3/2 dikurangi. Oh, sebentar, saya salah hitung. Sebentar, maaf. Ini bukan segini. Harusnya minus 5/2 ditambah 7/4. 4. Berarti di sini minus 10. Berarti minus 3/4. Kemudian 2 dikurangi 7/2. 11/2 ya. Baris pertamanya 0. Ditambah 7/4. Silakan, Dayin. Itu di plus. Jadi kok Yang mana? yang tadi yang ditulis itu loh. Yang mana? Yang barusan dihapus. Oh, ha? Kan tadi kan yang di plus, tapi kok itunya di min itu. Saya salah hitung ya, sebentar. Tadi nilainya berapa? 5/2 ya? Minus 5/2. Minus 5/2 kita tambahkan dengan setengah. Kita kalikan dengan 7/2. Sini adalah minus 5/2 ditambah 7/4. 7 minus 10. Minus 3/4. Kesalahan gimana? Bentar. Tadi saya lihat ininya min 10, min 7. Oke. Mungkin kurang tanda ya. Jadi hasilnya adalah minus 3/4 ya. Minus 3/4. Oke, terima kasih Kayin. Selanjutnya pada baris kedua. Baris kedua 3/2 kita tambahkan dengan minus 5/4 berarti ya. 5/4. Hasilnya sini adalah 6. Ya, hasilnya ini adalah 1/4. Selanjutnya minus 1 ditambah 5/2. Minus 2 ditambah 5 berarti 3/2. Ini adalah minus 5/4. Sehingga matriks yang sebelah kiri sudah berubah menjadi matriks identitas ya. Sehingga kita dapatkan inverse dari matriks A. Maka inverse dari matriks A itu adalah minus 3/4, 11/2,
7/4, 1/4, 3/2, minus 5/4, setengah, minus 1/2. Sekarang kita dapatkan inverse dari matriks A. Nilainya adalah sekian. Nanti kalian bisa cek lagi ya. Mungkinan saya ada kesalahan perhitungan. Karena hasilnya ini berbeda dengan hasil perhitungan pertama saya. Ada sedikit perbedaan. Jadi nanti kalian coba cek lagi. Silakan. Jika ada yang ditanyakan. Bu, permisi Bu. Hmm. Itu yang 11/2 dari mana ya Bu? Soalnya di hitungan saya itu 4/2 dikurangi 7/2 sama dengan negatif 3/2 yang baris 1 kolom kedua. Oke. Ini ya, tadi nilainya berapa? Saya lupa. Sebentar, minus 2 ya? Minus 2 atau plus 2? 2. Oke, nilainya adalah 2. 2 kita kalikan dengan minus 7/2. Maaf, kita tambahkan dengan minus 7/2. Ya, berarti saya salah hitung di sini ya. Ini adalah nilainya minus. Berarti minus 7/4 dikurangi dengan minus 7. Berarti hasilnya adalah 3. Saya salah hitung. Maaf, 2. Berarti hasilnya adalah minus 3/2. Ya, di sini saya salah perhitungan. Hasilnya adalah minus 3/2. Nanti kalian coba cek lagi. Sepertinya saya ada salah perhitungan. Iya. Karena di perhitungan awal saya, jawabannya beda tanda saja sih. Plus minusnya berbeda. Jadi mungkin nanti kalian coba cek lagi ya. Perhitungan untuk yang inverse dari matriks A. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Monggo. Permisi Bu, bertanya. Siapa duluan? Monggo. Boleh Mas saya. dulu. Silakan. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Nasrul Bu. Ini Bu, untuk pengerjaan determinan ini, untuk pembuat 0 itu memang harus dari kolom paling kiri ya Bu? Soalnya saya nyoba dari baris pertama kan Bu, jadi 100, terus ke bawahnya, hasil akhirnya itu malah jadi besar-besar gitu loh. Kalian mau mulainya dari kolom 3, seperti itu. Boleh saja, silakan. Kalian boleh mulai dari kolom ke-3. Saya sarankan kalau kalian melakukan proses ini ya, proses untuk yang OBE, kalian mulai dari ujung ke ujung. Biar kalian nggak bingung. Jangan mulai dari yang tengah. Sebenarnya bisa saja kalian mulai dari tengah. Kalau kalian memang sudah paham dengan Gauss-Jordan ini, konsepnya OBE, saya persilakan. Boleh sekali kalian mulai dari yang mana saja silakan. Tapi biar kalian nggak bingung, kalian mulai saja dari yang ujung ke ujung, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, biar kalian nggak nantinya agak kebingungan gitu ya, untuk mengubahnya menjadi matriks identitas atau mengenolkan nilai yang ada di bawah diagonal atau di atas diagonal. Contohnya semuanya tadi. Kita balik dulu ke determinan ya. Determinan, saya salin saja. Di sini 2, 4, 3, kemudian mana tadi soal? 2, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 6, 3. Semuanya kalian memilih untuk membuat matriks segitiga bawah. Maka kalian harus mengenolkan nilai ini. Untuk mengenolkannya di sini kalian semua mau mulai dari kolom 2 ya. Kalian mulai dari kolom 2. Boleh? Silakan, boleh sekali. Kalian diperbolehkan mulai dari kolom yang mana saja. Yang penting nanti hasilnya itu adalah 0. 0 semua untuk nilai yang ada di atas diagonal. Kalian boleh mulai dari mana saja. Atau semuanya kalian akan membuat matriks segitiga atas. Dimana untuk matriks segitiga atas berarti kalian harus mengenalkan nilai yang ada di bawah diagonal. Kalian boleh mulai dari kolom kedua. Silakan. Kalian mulai dari kolom kedua, baru kalian ke kolom 1. Diperbolehkan sekali. Ya, silakan. Yang penting nanti hasil akhirnya itu adalah
Ini nilainya 0 semua. Yang penting kalian nggak bingung saja untuk mengenalkan nilai tersebut. Boleh ya, kalian boleh sekali untuk mengenalkannya. Berarti kalau kalian mulai dari kolom kedua, nanti pivotnya yang pivot yang kalian pilih itu adalah baris kedua. Maka baris 3 ini kalian tambahkan dengan baris 2. Baris ketiga kalian tambahkan dengan baris kedua. Sehingga untuk mengenalkannya pada baris ketiga kalian kalikan dengan 5. Boleh seperti ini ya. Atau kalian kalikan dengan, bentar, ini kalian kalikan dengan -6. Atau kalau kalian tidak ingin nilainya terlalu besar, maka baris ketiga berarti mau tidak mau kalian menggunakan pecahan di sini. Baris keduanya kalian kalikan dengan -6/5. Gitu. Tidak masalah ya kalau kalian akan mau mulainya di tengah. Yang penting nanti hasil akhirnya 0 semua untuk nilai yang non-diagonal. Selama kalian tidak bingung saja pada saat mengubahnya menjadi matriks identitas atau matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan. Wafi. Untuk inverse itu apa ada hubungannya dengan determinan sendiri? Ada hubungannya. Di saat suatu matriks bujur sangkar atau matriks yang memiliki ukuran yang sama antara baris dan kolom, jadi kita bisa mencari nilai determinan dan juga inverse di saat jumlah baris ini sama dengan jumlah kolom atau matriks bujur sangkar. Maka kita bisa menghitung nilai determinan dan kita bisa mencari nilai inverse. Dan di saat suatu determinan matriks A memiliki determinan tidak sama dengan 0, maka matriks A itu memiliki inverse. Tapi di saat determinan A ini sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Jadi kita tidak bisa mencari inverse dari matriks A ini. Jadi A inverse-nya ini akan sulit untuk ditentukan. Ya. Jadi kita tidak bisa mencari inverse dari suatu matriks yang determinannya sama dengan 0. Kita hanya bisa mencari suatu inverse dari matriks yang memiliki determinan tidak sama dengan 0. Kalau tidak salah disebut dengan matriks singular. Jadi kalau matriks singular itu, kemungkinan saya ada kesalahan penyebutan ya. Kalau nggak singular, non-singular. Jadi saya agak lupa. Kalau singular itu di saat suatu matriks sama dengan 0 yang tidak memiliki inverse. Tapi di saat determinannya tidak sama dengan 0 atau non-singular, artinya matriks tersebut memiliki inverse. Jadi kita bisa mencari inverse dari matriks tersebut. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan, monggo. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai inverse maupun determinan, kita coba sekarang selesaikan untuk SPL-nya ya. Karena kita masih menggunakan metrik yang sama untuk koefisiennya. 2, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 6, 3. Ini 16, 12. 12. Kita di sini kalian boleh sampai Gauss-Jordan ya. Untuk penyelesaian menggunakan OBE ini kalian bisa menggunakan sampai Gauss-Jordan atau sampai eliminasi Gauss saja. Jadi kalian hybrid istilahnya dengan substitusi. Jadi di sini saya akan memberikan kalian contoh untuk yang
eliminasi Gauss, sampai dengan eliminasi Gauss, tidak sampai pada Gauss-Jordan. Berarti saya akan mengenolkan nilai yang ada di bawah diagonal. Saya akan membentuk suatu matriks segitiga bawah. Sehingga baris kedua, ini saya tambahkan dengan baris pertama. Begitu juga baris ketiga, saya tambahkan dengan baris pertama. Ini kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 2, minus 3 ya. Ini kita kalikan dengan minus 2. Hasilnya 2, 4, 3, 16, 6, ini harusnya 0, 0, 10, minus 2, ini tadi 2, 4, minus 5, 3 minus 6, minus 3, 12, maaf, 24, 24 dikurangi 58 ya. Bentar, saya cek. Ini 24 dikurangi 16 kali 3. Minus 24. Kemudian 12 dikurangi ini minus 20. Kemudian ini minus ya. Dikurangi 8 ya, minus 2. Kemudian kita akan mengenolkan ini, berarti kita pilih baris kedua untuk membantu mengenolkan nilai ini. Baris ketiga, kita akan tambahkan pada baris kedua, di mana baris kedua kita kalikan dengan minus 1. Ya. Maka hasilnya 2, 4, saya buat di sini saja. 2, 4, 3, 0, minus 2, minus 5, minus 24. 5 minus 24, ini 16, minus 2, minus 3, minus 20. Oops. Baris 3, kita akan tambahkan dengan baris kedua, kita dengan minus 1. Maka hasilnya 2, 4, 3, 2, baris ke ini plus 4 ya. Maka kita sudah dapatkan matriks segitiga atas, sehingga kita bisa cari solusinya sekarang. Di sini ini koefisiennya untuk yang saya agak lupa nulisnya X3 ya. X1, X2, X3. Berarti 2X3 ini sama dengan 4. Sehingga X3 kita akan dapatkan hasilnya adalah 2. Begitu juga untuk yang X2, minus 2X2 ditambah, maaf, minus 5 ya. Minus 5X3 sama dengan minus 24. Berarti minus 2X2 dikurangi 10 sama dengan minus 24. Berarti minus 2X2 ini minus 14. Ya, X2 sama dengan 7. Kita bisa cari untuk X1-nya. Maka saya tuliskan di atas di sini 2X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 sama dengan 16. 2X1, X2-nya 7, tambah 28, ditambahkan dengan 3 kali 2, 6 ya. 6 sama dengan 16. 2X1 ditambah 3, 4 sama dengan 16. Sehingga 2X1, 16 dikurangi 3, 4,
minus 18. Minus 18 berarti X1 sama dengan minus 9. Jadi pada saat kalian menggunakan eliminasi Gauss untuk mencari solusi SPL, berarti kalian harus mensubstitusikannya. Ya, nantinya kalian akan dapatkan solusinya. Berarti solusinya di sini itu adalah X1 sama dengan minus 9. Berarti X1 sama dengan minus 9, X2 sama dengan 7, dan X3 ini sama dengan 2. Atau kalau kalian mau sampai identitas juga boleh. Jadi kalian mencari sampai dengan Gauss-Jordan. Dan nanti kalian akan langsung dapatkan solusinya itu adalah 1001001. Maka nanti di sebelah kanannya untuk koefisiennya itu adalah minus 972. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Monggo. Kalau kalian mau lanjutkan ya. Tadi nilainya itu adalah, silakan Alfa. Kalian sesuaikan dengan pertanyaan. Di saat di pertanyaannya itu menggunakan X1, kalian harus menggunakan X1. Tapi kalau di soalnya menggunakan X, Y, Z tadi, maka kalian gunakan X sama dengan minus 9, Y sama dengan 7, Z sama dengan 2. Atau mungkin nanti di soalnya itu menggunakan A, B, C, maka kalian menggunakannya A sama dengan sekian, B sama dengan sekian, C sama dengan sekian. Jadi kalian sesuaikan dengan koefisien yang ada di pertanyaan. Silakan, kalau ada yang tanyakan, monggo. Siapa dulu nih? Farhan dulu, silakan. Izin bertanya, nama saya Nelvan Sovero. Bukan nanya yang ini sih Bu, nanya yang sebelumnya mengenai inverse. Inverse itu kan kalau misalnya kita jabarin itu satu per determinan kali adjoint kan Bu? Inverse tergantung dari metode yang kalian gunakan. Di saat masih lanjut, silakan lanjutkan lagi. Nah kan kalau misalnya determinan itu bisa dicari menggunakan OBE. Nah apakah adjoint itu bisa dicari menggunakan OBE juga Bu? Adjoint, untuk yang adjoint itu kalian menggunakan minor covector ya, minor matrix, maaf. Adjoint, sebentar, adjoint, ya. Pada saat kalian mencari nilai adjoint, berarti kalian mencari dulu minor matrix. Kalian cari minor matrix, baru kalian dapatkan nilai untuk setiap kofektornya. Setelah kalian dapatkan nilai untuk setiap kofektornya, bentar, minor matrix ya. Minor matrix, ya. Berarti pada minor matrixnya kalian bisa menggunakan OBE untuk mencari nilai determinannya. Saya agak lupa adjoint. Pada adjoint, ya betul. Jadi pada adjoint kalian membentuk suatu minor matrix ya. Pada adjoint kalian membentuk suatu minor matrix, kemudian kalian cari nilai determinannya. Sehingga kalian akan mendapatkan kofektornya. Jadi kalian inverse-kan, maka kalian akan dapatkan suatu adjoint-nya. Maaf, bukan inverse, tapi transpose. Transpose-kan, maka kalian akan dapatkan nilai adjoint-nya. Kalian bisa, kalian kalau mau mencari determinan dari minor matrix-nya, determinan dari minor matrix yang kalian bisa menggunakan OBE untuk mencari determinan dari matriks tersebut. Tapi kalau kalian istilahnya gabungkan gitu ya antara adjoint dengan cara yang tadi ini dengan Gauss-Jordan, maka kalian akan terjadi suatu kesalahan gitu, terjadi suatu kesalahan untuk menentukan suatu inverse. Maka kalau kalian mencari suatu inverse, kalian tentukan terlebih dahulu metode yang akan kalian gunakan. Apakah kalian akan menggunakan Gauss-Jordan atau kalian menggunakan yang minor matrix tadi. Sehingga nanti kalian mencari adjoint dari suatu matrix. Tapi pada saat perhitungan di minor matrix, pada saat kalian menggunakan metode adjoint ya, pada saat kalian menggunakan metode adjoint berarti kalian harus
mencari determinan dari minor matrix. Pada saat kalian mencari determinan dari suatu minor matrix, kalian bisa menggunakan metode OBE. Dipersilahkan. Mana cara yang paling mudah menurut kalian untuk menyelesaikan suatu masalah matrix? Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Jadi pada saat kalian menghitung determinan ya, berarti pada adjoint, metode OBE itu hanya kalian bisa gunakan pada saat perhitungan nilai determinan. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Bu, izin bertanya. Silakan. Nanti umpama Ibu ngasih tugas ke kami, terus kami ada kendala, kayak kebingungan gitu. Itu boleh tanya Ibu via WA nggak, Bu? Boleh, silakan. Saya malah lebih senang kalian me-WhatsApp saya untuk masalah perkuliahan. Jadi maksudnya ada yang kalian bingungkan mengenai materi, kalian boleh menghubungi saya. Saya malah tidak terlalu menyukai pada saat kalian menghubungi saya masalah presensi atau masalah tentang ujian. Jadi kalian semuanya ujian lupa. Telat untuk mensubmit jawaban. Itu saya malah tidak menyukai untuk menjawabnya. Jadi saya agak tidak mood untuk menjawab pertanyaan mengenai hal tersebut. Jadi saya lebih suka kalau kalian menanyakan mengenai materi. Mungkin kalian bingung masalah yang mana, itu silahkan kalian hubungi saya. Jadi kalau kalian ada kebingungan, kalian bisa menghubungi saya, menjapri saya untuk sama-sama mencari solusi mengenai pertanyaan tersebut. Jadi kalau ada kebingungan, silahkan kalian boleh menghubungi saya. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit ya. Tadi kan kita mencari solusi SPL dengan menggunakan eliminasi Gauss. Jadi kalian hibrid antara eliminasi Gauss dengan substitusi. Sekarang kita coba cari solusinya, kita bandingkan. Jika kita menggunakan, silakan Arta, kita menggunakan rumusnya, metodenya Gauss-Jordan. Silakan, Arta. Izin bertanya Bu, perkenalkan saya Arta. Yang ini kan menggunakan segitiga atas ya Bu ya. Kalau seandainya menggunakan segitiga bawah itu di bagian X3-nya itu berarti tambah X1 tambah X2, X1 X2 itu yang bagian atasnya seperti itu Bu. Bentar, saya di saat kalian umpamanya di sini dua empat tiga 352 463 16 12 12. Di saat kalian memilih untuk membuat segitiga bawah, berarti yang perlu kalian nolkan itu adalah nilai yang ada di atas diagonal. Berarti ini ya yang kalian perlu nolkan. Maka untuk mengenolkannya, ini kalian boleh mulai dari baris kolom kedua, atau kalian boleh mulai dari kolom ketiga juga, dipersilakan. Di saat kalian, semuanya kalian memilih kolom ketiga ya, kalian mulai dari kolom ketiga. Maka baris ketiga, kok baris ketiga sih, baris pertama. Maka baris pertama kita akan tambahkan dengan baris ketiga. Kita jadikan sebagai pivot. Ya. Baris pertama kita tambahkan dengan baris ketiga sebagai pivot. Kemudian pada baris ketiga kita kalikan dengan -1. Begitu juga pada baris kedua kita tambahkan dengan baris ketiga, di mana pada baris ketiga baris ketiga, baris kedua kita tambahkan di baris ketiga, kemudian baris ketiga
3 kita berarti perlu kalikan dengan minus 2. Dan baris kedua kita kalikan dengan 3. Jadi konsepnya sama. Pada saat kalian akan membentuk suatu matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah. Maka hasilnya di sini adalah 2 baris pertama, 4 minus 6, hasilnya adalah minus 2. Kemudian 3 baris pertama adalah ini 0 ya. Ini nilainya tetap karena jadi pivot. 12. 16 dikurangi 12 hasilnya adalah 4. Kemudian 3 baris kedua 9 dikurangi 8 1. 5 kali 3 15 dikurangi 12 3. Kemudian 6 dikurangi 6 0. 36 dikurangi 24 hasilnya adalah 12. Sampai di sini ada yang masih bingung? Kalau tidak berarti sekarang kita geser ke kolom 2 untuk mengenalkan minus 2 ini agar menjadi matriks segitiga bawah. Sehingga kita pilih baris pertama. Kita pilih baris kedua sebagai pivot. Baris pertama ditambahkan dengan baris kedua, di mana pada baris pertama kita kalikan dengan 3, baris kedua kita kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Maka hasilnya, coba tuliskan di sini. Ini nilainya tetap ya, 130, 4, 6, 3, 12, 12. Minus 6 tambah 6. 3 dikali 2, 6. 6 tambah 2. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. Kemudian, sini 0. 12. 12 ditambah 24 ya. 36. Sini hasilnya adalah 36. Maka dengan cara substitusi, selanjutnya kita substitusikan dan kita dapatkan 4x1 sama dengan 36. Sehingga x1 sama dengan 9. Kita cari x2-nya 9. Kita tambahkan dengan 3x2 sama dengan 12. Nah, saya salah hitung kah? Tadi harusnya 2 ya? Oh, enggak ada 7. Min 2. Jadinya di sebelah kanan ini min 4. Oh, oke. Ya, betul. 3x2. Kok 3 ya? 12 kurang 3. Saya salah hitung. Ada kesalahan hitung sepertinya di sini. Atau mungkin yang perhitungan sebelumnya saya yang salah. Coba nanti kalian cek ya. Bentar. X1-nya kan X1 plus 3X2. X1-nya 9. Nanti kalian coba cek ya. Dan seharusnya di sini minus 9. Kemungkinan saya ada salah perhitungan. Nanti kalian coba cek lagi. Tadi kan minus 9, kemudian 7, kemudian 2. Ini agak berbeda. Yang di baris 1 kolom 1 itu seharusnya min 2, Bu, yang paling pojok kiri bawah.
pojok kiri bawah. Iterasi keberapa? Iterasi pertama 2 atau 3? Yang ini, Bu. Di matriks iterasi keberapa? Itu seharusnya? Seharusnya -2 bukan, Bu ya? -2 ya. Oke. 3 dikali 2 itu adalah 6. Oh iya, betul. Oh, enggak dong. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 8. Harusnya 14, saya salah hitung. Permisi, Bu. Sebentar. Sebentar ya. Saya agak bingung perhitungan saya sendiri. 3 dikali 2, ini hasilnya adalah 6. Oh, sebentar. 3 kali 2 ini adalah 6. 6 ditambah 8. Hasilnya adalah 14. Seperti ini. Dari itu, Bu. Matriks yang pertama itu, Bu. Yang tambah B3 dikali -1. Kan harusnya tambah -4. Oh, iya. Terima kasih koreksinya. Saya baru paham. Ya, betul. Jadi saya bingungnya saya kira salahnya di iterasi kedua. Oke, berarti dari awal kesalahan perhitungan ya. Nanti kalian coba cek lagi. Ya, kalian cek lagi untuk perhitungan ya. Jadi konsepnya sebenarnya sama dengan matriks segitiga atas maupun segitiga bawah, itu konsepnya sama. Selama kalian menggunakan OBE itu konsepnya sama. Yang penting kalian paham saja mengenai penggunaan OBE ini, konsep-konsep dari OBE, aturan dari OBE ini. Silakan, ada lagi yang ditanyakan. Nanti kalian cek sendiri ya untuk perhitungannya. Karena saya sudah dipanggil ini, saya sudah dapat panggilan. Enggak, kalau kalian ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih jawabannya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga koreksinya ya. Jadi seperti ini, kalau saya ada kesalahan perhitungan, kalian langsung cut saja. Daripada sudah terlalu jauh. Jadi lebih interaktif gitu ya, antara kita dua arah. Jadi tidak hanya saya saja ya berbicara. Semua. Permisi, Bu, izin bertanya. Itu berarti, Bu, yang pengali yang bukan pivot itu tidak berpengaruh ya, Bu? Di saat baris yang kalian tentukan sebagai pivot, itu tidak akan berubah nilainya. Jadi nilainya akan tetap. Seperti di sini, di mana pada baris ketiga ya, di iteral, saya salah. Berapa tadi nilainya? 2, 3, 5, 2. Nah, di saat kalian menentukan baris ketiga ini sebagai pivot, berarti nilainya tidak akan berubah di iterasi selanjutnya. Yang berubah itu hanya yang kalian tambahkan saja dengan nilai pivot tersebut. Ya, jadi di saat kalian memilih suatu baris menjadi suatu pivot, maka baris tersebut nilainya akan tetap tidak berubah. Contohnya seperti itu. Maaf, Bu, maksud saya itu yang ini, Bu. Itu kan yang di iterasi kedua itu kan, Bu, 3B1 ditambah B2, Bu. Itu kan yang awal B1-nya itu dikali 3, Bu. Itu yang perkalian 3-nya itu tidak berpengaruh ya, Bu, waktu substitusi itu? Tidak. Kita yang... Tidak. Jadi pada saat perhitungan di sini ya. Di saat perhitungan di sini, apakah pengali ini berpengaruh seperti itu ya? Tidak. Jadi tidak kalian abaikan saja. Jadi aturan pengalian ini hanya kita gunakan pada determinan saja. Jadi pada determinan itu, pada perhitungan determinan dengan menggunakan OBE memang ada banyak aturan. Ada beberapa aturan, nggak banyak sih. Ada beberapa aturan yang harus kalian perhatikan. Seperti tadi yang pertama, di saat kalian mengalihkan suatu baris dengan suatu skalar, maka pada perhitungan determinannya kita kalikan dengan seperskalar tersebut. Kemudian di saat pada perhitungan determinan kita menukarkan, ada suatu baris yang kita tukarkan. Baris 1 kita tukarkan dengan baris 2, atau baris 1 kita tukarkan dengan baris 3, atau baris 2 kita tukarkan dengan baris 3. Jadi di saat ada pertukaran baris, maka pada perhitungan determinan kita kalikan dengan -1. Jadi itu dua aturan yang kalian harus ingat pada saat perhitungan determinan menggunakan OBE.
Jadi pada saat kalian mengalikannya, nilai diagonalnya kalian kalikan, jangan lupa untuk mengalikan dengan seperskalar. Kemudian jika ada pertukaran antar baris, maka kalian kalikan dengan -1. Jadi peraturan itu hanya berlaku pada determinan. Pada inverse maupun penyelesaian SPL itu kalian tidak gunakan. Gitu ya. Jadi hanya berlaku pada perhitungan determinan saja. Jadi aturan-aturan tersebut, dua aturan tadi hanya berlaku pada determinan. Jadi pengalian dengan skalar, seperskalar itu kalian gunakan, kalian lakukan pada perhitungan determinan. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk OBE, ya, untuk OBE, baik eliminasi Gauss maupun sampai dengan Gauss-Jordan. Kalau tidak ada, nanti saya minta kalian untuk membaca mengenai vektor ya. Jadi saya berikan soalnya terlebih dahulu sekarang untuk vektor. Jadi nanti kalian bisa lihat pada slide-nya vektor, di mana ada suatu perhitungan untuk mencari nilai kebebasan linear, ya, kebebasan linear antar vektornya. Nah, sekarang saya berikan dulu soalnya, nanti kita akan bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Saya minta kalian untuk menentukan ya. Jadi di sini ada vektor A, ini sama dengan 1 minus 2, 4. Kemudian ada vektor B, 2, 1, 3. Kemudian ada C, 3, 3, 2. Coba kalian cari kebebasan linear dari matriks tersebut. Selanjutnya, satu lagi. Jadi ini soal pertama, ini soal kedua. Ada matriks, vektor A, minus 1, 2, 4. Jadi 2, minus 2, 4. Minus 3, 4, 8. Coba dulu ya, untuk menentukan apakah vektor-vektor tersebut bebas linear atau ada ketergantungan linear. Kita akan bahas bersama minggu depan. Nanti akan saya berikan materinya, jadi silakan kalian baca-baca terlebih dahulu. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Silakan Wafi. Permisi Bu, ini yang pakai apa tadi? Gauss-Jordan loh Bu, yang jadikan identitas. Nah, berarti kalau udah jadi identitas tuh inverse-nya itu yang sebelah kanan tadi ya Bu? Betul. Jadi di saat matriks originalnya ini, matriks awal ini sebenarnya kan matriks A ya. Ini adalah matriks A, kemudian ini adalah matriks identitasnya. Ya, seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah matriks A, yang di sebelah kanannya ini adalah matriks identitas. Kemudian kita tukarkan. Di saat matriks original ya, matriks A-nya ini sudah berubah menjadi matriks identitas, maka kita sudah dapatkan, artinya kita sudah mendapatkan inverse dari matriks A tersebut. Jadi di saat matriks yang di sebelah kiri sudah berubah menjadi matriks identitas, maka kita dapatkan inverse dari matriks A. Jadi kita bisa langsung tuliskan. Matriks A tersebut itu adalah minus 3/4, minus 3/2, 7/4, dan seterusnya. Ya, pada saat Gauss-Jordan ini untuk menentukan inverse, berarti kalian memang harus mengubahnya menjadi matriks identitas. Kita tidak bisa hanya setengah sampai dengan segitiga atas maupun segitiga bawah saja. Tapi untuk inverse kita memang harus sampai dengan matriks identitas. Jadi kita menggunakan metode Gauss-Jordan untuk mencari inverse dari matriks tersebut.
Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan, sudah kalian screenshot ya untuk yang soal ini. Kalau sudah, saya akan close. Dan saya akan men-screenshot terlebih dahulu untuk pertemuan hari ini. Sambil menunggu jika ada yang masih ingin ditanyakan. Ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, insya Allah ya, kalau jadwal. Prosesnya menggunakan metode eliminasi Gauss ini bagaimana ya, Bu? Tidak bisa, jadi kalian harus sampai dengan Gauss-Jordan. Jadi kalian tidak bisa berhenti sampai dengan eliminasi Gauss saja untuk mencari inverse. Jadi kalian harus teruskan sampai dengan matriks identitas. Sehingga kalian pada saat mencari inverse, berarti kalian harus menggunakan Gauss-Jordan. Tidak bisa sampai dengan eliminasi Gauss saja. Jadi kalau untuk determinan, sebenarnya pada determinan kalian bisa cari sampai dengan eliminasi Gauss. Kalian bisa menentukan nilai determinan tersebut. Tinggal kalian kalikan saja dengan pengali skalarnya. Dengan seperskalarnya itu. Jadi kalian kalikan. Tapi di saat kalian berbicara mengenai inverse, berarti kalian harus menggunakan Gauss-Jordan. Di saat kalian memilih untuk menggunakan OBE ya. Kalian menggunakan OBE berarti kalian menggunakan sampai pada Gauss-Jordan. Berarti kalian sampai membentuk matriks identitas untuk mendapatkan inverse dari matriks tersebut. Jadi tidak bisa berhenti sampai pada eliminasi Gauss saja. Tidak bisa berhenti sampai dengan segitiga atas maupun segitiga bawah saja. Tapi kalian harus selesaikan sampai dengan matriks identitas. Seperti itu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Monggo. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, atau mungkin nanti kalian bisa menjapri saya saja ya, jika